Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja dan seluruh kru Roja yang semoga insyaallah semoga senantiasa semuanya dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bahagia, gembira dan tersenyum dengan segala limpahan rahmat-rahmat serta nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang zahir tentunya alhamdulillah masih ada umur di hari ini, menghirup udara segar, masih ada rezeki dan makanan yang kita makan, dalam kondisi tubuh kita pun sehat, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat zahir ini kepada kita semua. Tinggal kita bagaimana bersyukur, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan mengembalikan nikmat semuanya kepada Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan kita jadikan ajang atau nikmat-nikmat ini sebagai sebab untuk semakin cinta dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah bahagia alhamdulillah. Tentunya Masya Allah ada nikmat-nikmat istimewa, nikmat khusus yang terus juga Allah curahkan kepada kita, yang Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Tentunya yang paling pertama nikmatul Islam, alhamdulillah. Sore hari ini kita masih mantap mengucapkan amsayna ala fitratil Islam. Ya, kita masuk ke waktu sore ini masih dalam keadaan fitrah Islam, alhamdulillah. Wa ana minal muslimin wa nahnu muslimun. Ya, yang merupakan nikmat yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala, nikmatul hidayah. Kemudian masyaallah muslimin, alhamdulillah, setelah nikmat Islam kita pun diberikan nikmat untuk menjadi seorang muslim yang insya Allah senantiasa terus menambahkan kebaikan. Dengan apa? Yaitu dengan jalan talabul ilmi. Nah, ya. Puncak kebaikan Islam seseorang setelah dia mendapatkan hidayatul Islam adalah senantiasa dia berusaha terus meningkatkan keilmuannya dalam agama ini. Rabbi zidni ilma. Allah tambahkan ilmu. Karena dengan bertambah ilmu, maka sebuah kepastian ketika ilmu itu manfaat adalah bertambah kebaikan.
Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia agama. Masya Allah. Tentunya memahami agama tidak lain kecuali dengan jalan talabul ilmi. Dengan berbagai kemudahan yang kita dapatkan di hari ini, salah satunya alhamdulillah, ya. Walaupun barangkali subhanallah kita tidak bisa langsung bertemu, Masya Allah, ya. Naam, kita menuntut ilmu lewat udara dan mengudara melalui TV atau radio, Masya Allah, ini juga bagian dari talabul ilmi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, subhanallah, ini adalah rahmat dan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus menambah ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan menjadi hamba Allah yang baik. Kemudian ma'asal muslimin, alhamdulillah, setelah kita dipilih menjadi seorang muslim, kita pun taat kepada Allah, kita pun senantiasa menambah ilmu. Semoga insya Allah kita pun dijadikan sebagai muslim yang taat, ya, yang senantiasa tunduk dan patuh dengan perintah-perintah Allah, sehingga Allah berikan keutamaan-keutamaan kepada kita. Terkhusus di hari-hari ini kita tentunya tersenyum, alhamdulillah, ya, setelah ibadah-ibadah umum yang senantiasa kita lakukan, salat 5 waktu, baru saja kita salat asar berjamaah, insyaallah, ya, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang menjaga yaitu 2 salat bardain, subuh dan asar, maka dijamin masuk surga. Bahkan insyaallah kita laki-laki, naam, berangkat menuju ke masjid. Sementara Nabi memberikan kabar gembira, man ghada ilal masjid aw raha banallahu lahu baitan fil jannati kullama ghada aw raha. Siapa yang pergi ke masjid pagi-pagi dan sore hari, pagi melaksanakan salat subuh secara khusus, sore melaksanakan salat asar secara khusus, Allahu Akbar, perginya saja, pulang perginya saja, kata Nabi, dibangunkan baginya rumah di surga. Alhamdulillah. Dan ibadah-ibadah umum yang lain, terlebih tentunya subhanallah, amalan soleh itu di hari-hari ini lebih memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah ketika jatuhnya di bulan-bulan haram. Bahkan di bulan Muharram, alhamdulillah. Makanya sekaligus barangkali di muqaddimah ini, ya, barangkali ada yang lupa atau barangkali mungkin belum tahu, ya, bahwasanya ingat pertama, hadirkan diri kita, hadirkan pada diri kita bahwasanya kita sedang berada di bulan-bulan haram. Masya Allah. Bulan yang diistimewakan oleh Allah, langsung yang mengumumkannya adalah Allah. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 18 kata Allah, minha arba'atun hurum. At-Taubah ayat 36. Ya, di antara bulan-bulan yang 12 tersebut yaitu bulan-bulan haram. Subhanallah, fala tadlimu fihinna anfusahum, jangan kalian zalimi diri kalian di bulan tersebut. Naam, bertepatan kita hari ini di bulan Muharram. Masya Allah, namanya juga Muharram. Di mana kata Nabi, Syahrullahil Asam, bulan Allah yang sunyi. Masya Allah, ya, bulan yang penuh kehormatan, kesucian, bulan Allah. Nabi sandarkan bulan ini kepada Allah, Syahrullah, menandakan memiliki kemuliaan yang lebih. Al-Asam yang sunyi, maksudnya wajib disunyikan dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, maka ma'asal muslimin, maka secara umum di bulan-bulan haram, secara umum di bulan Muharram, insya Allah segala bentuk ibadah kita bernilai ganda dan dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk begitu juga adalah maksiat-maksiat, subhanallah. Semoga Allah jaga kita dari maksiat di bulan-bulan haram, terkhusus di bulan Muharram ini. Ya, juga demikian maksiat memiliki, ya, yaitu takaran dosa yang berlebih dan berlipat di sisi Allah. Nah, barangkali ma'asal muslimin juga secara khusus jangan lupa, ya, bahwa di bulan Muharram secara khusus ada satu sunnah
Saya katakan satu sunnah yang khusus terkait dengan Muharram. Ya, ini jadikan sebuah kaidah. Perkataan saya satu sunnah. Ya, karena selain itu berarti butuh dalil. Karena literatur sunnah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah khusus di bulan ini yang datang dari Nabi yang diistimewakan adalah hanya puasa. Ibadah khususnya. Silakan Anda berjamaah, Anda bertahajud, Anda duha, Anda berzikir, Anda baca Quran dan seterusnya. Tapi ibadah khusus yang dikaitkan dengan bulan Muharram secara literatur sunnah itu hanya saum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan yaitu puasa di bulan Allah Muharram. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam, silahkan. Ada puasa mutlak di bulan ini, tafadhal. Disunahkan kita memperbanyak saum. Ya, memperbanyak saum, saum mutlak. Ya, yang terkait dengan bulan Muharram. Ataupun mungkin kita sandingkan dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Contoh Daud, contoh Senin Kemis, contoh Ayyamul Bid, ya 11, 13, 14, 15. Atau yang lainnya di puasa-puasa sunnah. Maka kadar puasa di bulan ini agung karena kata Nabi afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan puasa di bulan Allah Muharram. Makanya kata Imam Nawawi yustahabbu fihi al-iktsaru minas siyam. Ya, disunahkan di bulan ini kita memperbanyak saum. Berapa hari terserah antum. Hari apa saja terserah antum. Hanya saja usahakan tidak mengkhususkan hanya hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Ahad saja. Ya, adapun sambung menyambung, ya silahkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Namun di sana ada puasa khusus. Ada puasa khusus yang diistimewakan lebih oleh Nabi SAW. Insya Allah tidak asing. Ini sekedar mengingatkan, yaitu puasa yang dikenal dengan puasa Ashura. Ya, puasa tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram. Ya, puasa tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, su'ila Nabi SAW an saumi yaumi Ashura. Nabi ditanya tentang puasa hari Ashura, faqala yukaffiru sanatil madiyah. Kata Nabi, yaitu puasa Ashura dilakukan oleh kita satu hari, yaitu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah, akhi. Maka jangan sampai kita lalaikan. Ya, keutamaan agung besar, yaitu puasa Ashura. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada cerita tentang puasa ini. Puasa ini subhanallah akhi dilakukan juga oleh orang-orang Quraisy bagaimana kata Aisyah. Ketika Nabi di kota Makkah, orang Quraisy sudah berpuasa. Nah, ketika datang ke kota Madinah, ternyata Nabi SAW, sebagaimana Aisyah katakan, qadima Nabi SAW al-Madinata fara al-yahudu tasumu yawma Ashura. Nabi SAW datang ke kota Madinah, ternyata tiba-tiba Nabi melihat orang Yahudi pada berpuasa juga di hari Ashura. Orang-orang Yahudi, mereka berpuasa di hari Ashura. Faqala, maka Nabi bertanya, ayyu yaumin hadha? Hari apa ini? Kata Nabi, kok kalian pada berpuasa? Hai kaulah Yahudi, hai kaum Yahudi. Kata mereka, hadha yaumun salih, yaumun najallahu fihi Musa min aduwihim. Ini adalah hari baik di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya di hari ini. Itu Fir'aun, la'natullahi alaih. Ya. Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Selamatlah Musa dari Mesir sampai ke Palestina. Ya, dan tenggelamlah Fir'aun setelah mereka mengikuti Musa dan perintah Allah membelah laut. Tenggelam, wa agraqna ala Fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh najainakum min ali Fir'auna yasumunakum su'al adab. Ya. Tatkala kami selamatkan kalian dari Fir'aun yang akan menimpakan kepada kalian yaitu bencana, adab. Ya. Sementara kami tenggelamkan Fir'aun, itu terjadi di 10 Muharram.
dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kejadian besar itu, mukjizat agung dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun sebagai tanda syukur berpuasa di hari tersebut. Ya, sebagai tanda syukur kepada Allah, Nabi Musa berpuasa. Fasamahu Musa. Ya, maka puasalah Musa. Taib, tatkala Nabi SAW mendengar cerita itu, maka kata Nabi, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Hai Yahudi, kata Nabi, aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Kalian hanya kamuflase saja, ngaku-ngaku. Kalian merusak agama Musa dengan menulis kitab-kitab dan mengakui ada Tuhan selain Allah. Mengatakan Uzair anak Allah dan seterusnya. Dan kalian tidak mengakui kenabian aku, padahal aku telah disebutkan dalam Taurat dengan yaitu dengan jelasnya. Dan mereka Yahudi mengetahui Rasulullah seperti mengetahui anaknya sendiri. Baik, maka kata Nabi, aku yang lebih berhak mengikuti Musa, maka fasamahu wa amara nasa bisiyam. Maka Nabi pun puasa di hari Asyura juga tersebut dan juga memerintahkan manusia yaitu pada berpuasa di bulan Asyura, di hari Asyura, di bulan Muharram tanggal 10. Bahkan di dalam literatur sejarah sunnah Nabi SAW, ya puasa Asyura ini sempat menjadi puasa wajib sebelum datangnya puasa Ramadan. Jadi kalau anda ditanya, adakah puasa dalam Islam yang wajib sebelum Ramadan? Jawabannya puasa Asyura. Dan Nabi sangat perhatian. Ya, nah, Nabi sangat perhatian dengan puasa Asyura. Hanya saja ketika datang syariat kutiba alaikumusiyam syahrul Ramadan, maka menjadi puasa sunnah. Sunnah yang ditekankan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu ceritanya. Nah, dalam Sahih Muslim, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi SAW sekaligus yaitu ya barangkali ini hasil didikan Rasulullah di mana para sahabat tidak suka menyerupai Yahudi. Tasabbuh bil Yahudi wan Nasara. Tidak suka menyerupai Yahudi dan Nasrani. Maka Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tasumuhul Yahud." Rasulullah, kita puasa Asyura. Kan Asyura juga adalah puasa di mana orang Yahudi berpuasa. Maka dijawab kata Nabi SAW, la in istul muqbil la asuman at-tasi'. Kalau tahun depan aku masih hidup, maka niscaya kita akan mulai saumnya dari tanggal 9. Naam, maka menetaplah akhifillah rahimakumullah sebuah sunnah dari puasa khusus ini, yaitu puasa Asyura bagi kita seorang muslim dalam rangka menyelisihi Yahudi, bahkan Nasrani dan orang-orang Quraisy, ya, yaitu kita mulai puasa dari tanggal 9-nya. Sumu yauma Asyura, kata Nabi. Dalam sebuah riwayat, walaupun diperselisihkan riwayat ini, kata Nabi, sumu yauma Asyura. Ya, puasalah kalian di hari Asyura, wa khaliful Yahud, dan selisihilah orang kalian Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. 9 atau 11. Maka alhamdulillah, ma'asyiral muslimin Allah, menetaplah sunnah dalam literatur, yaitu rentetan puasa-puasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura, yaitu tanggal 10 disebut Asyura karena Asyarah tanggal 10, dan yaitu untuk menyelisih Yahudi kita mulai berpuasa tanggal 9, dan bila barangkali nanti tanggal 9 ada udzur, maka hendaknya kita berpuasa tanggal 11 dalam rangka mengikuti Yahudi. Maka akan menyelisih Yahudi. Maka diniatkan dari sekarang insyaallah nanti malam kita sahur dan seterusnya untuk puasa Taswa dan Asyura, puasa khusus di bulan Muharram sebagaimana puasa khusus di bulan kemarin yaitu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, sedikit lagi barangkali mohon maaf ya. Saya katakan tadi tidak ada literatur sunnah yang khusus dikaitkan dengan Muharram kecuali satu, yaitu puasa. Baik dari ibadah individu ataupun ibadah jamaah. Maka di sini kalau ada orang ya, membawa satu kabar, oh di sana ada zikir tertentu, zikir Asyura atau zikir Muharram, atau salat Asyura atau salat Muharram. Ada umrah Asyura atau ada umrah Muharram. Ya, ya dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan itu Asyura. Maka
atau hari raya tertentu. Ya, termasuk subhanallah ikhwan, riwayat-riwayat yang palsu ya tentang kesunahan mengusap apa itu? Kepala yatim. Maka bahkan diistilahkan hari Asyura, hari lebaran yatim di sebagian kaum muslimin. Kita sangat khawatirkan bahwasanya acara ini ada hubungannya dengan kaum Syiah. Yang mereka juga punya acara khusus yang dikenal dengan acara ratapan atas kematian yaitu Husain di Karbala. La ilaha illallah, orang Syiah laknatullah alaihim. Ya, mereka di hari Asyura naudzubillah ya, mereka menusuk-nusuk tubuhnya, mereka mencabik-cabik yaitu badannya, ketika semakin banyak keluar darah semakin bernilai jihad. Atau mungkin maaf ya, di sebagian negeri kaum muslimin termasuk di negeri kita ada sebagian orang yang berpemahaman Syiah yang mereka naudzubillah membenci sahabat-sahabat Nabi, melaknat istri-istri Rasulullah. Allahu a'lam, wallah kita yakin bahwasanya yang terlaknat mereka. Mereka memukul-mukul dadanya begini sambil teriak-teriak, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu termasuk urusan jahiliyah, yaitu meratap mayit. Meratap mayit dengan sampai kata Nabi, laisa minna man latamal khudud. Bukan golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipinya, wasaqqal juyub, robek-robek bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah. Lalu teriakan dengan teriakan-teriakan histeris jahiliyah ketika dia meratap atas kematian seseorang. Ya, maka sikap gulu berlebihan orang-orang Syiah terhadap Husain radhiyallahu ta'ala dan beliau ada subhanallah cucu kekasih kita Rasulullah SAW, anak dari kekasihnya itu Ali bin Abi Thalib. Namun bukan berarti kita gulu ayyuhal ikhwah. Bukan berarti kita gulu. Maka ya ini semuanya ya sesuatu yang tidak datang sunnah. Bikin makanan khusus di hari atau di malam Asyura, kumpul-kumpul khusus dan lain sebagainya. Maka sekali lagi semuanya itu tanpa literatur sunnah. Ya, tidak ditemukan dalam literatur sunnah Nabi SAW. Maka yang datang secara khusus dikaitkan dengan Asyura yaitu Naam atau bulan Muharram ini yaitu hanya puasa, baik puasa mutlak yaitu kita silahkan Anda memperbanyak saum, maupun puasa khusus muqayyad yaitu tadi tanggal 9 dan 10 bulan Muharram yang dikenal dengan puasa Taswa dan Asyura. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya semoga insyaallah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ya kedua puasa sunnah ini, dan silakan saling mengingatkan ya agar menjadi pahala bagi kita semuanya insyaallah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu barangkali mohon maaf ya. Naam, tambahan muqaddimah ya. Mohon maaf agak panjang ya sebelum masuk ke tema kita. Adapun subhanallah ayyuhal ikhwah, pada kesempatan sore hari ini ya, insyaallah pembahasan kita masih pada rentetan pembahasan kita hati yang mentauhidkan Allah. Allahu Akbar. Sumber segala kebahagiaan yang ada dalam tubuh kita berasal dari kebahagiaan jiwa. Ya, karena hakikat kebahagiaan adanya di hati, adanya di jiwa. Dengan kata ulama, tuma'ninatu nafsi wa insyirahus sadr. Senantiasa kita tuma'ninah dan lapang dada kita. Alhamdulillah. Di setiap keadaan tersenyum. Karena hati kita tuma'ninah. Hati kita lapang. Hati kita tenang. Alhamdulillah. Nah tentunya perkara yang paling utama, yang paling tinggi, yang bisa mensucikan, melapangkan, membersihkan, dan membuat hati kita tuma'ninah adalah kuatnya kehubungan iman kita, lurusnya ketauhidan kita dengan pemilik hati. Ya muqallibal qulub. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah janji, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Surat ya At-Taghabun ayat 11. Kata Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah.
Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk hidayah kepada hatinya. Sehingga hatinya tenang. Dan kita tahu semuanya, akhi fillah, Allahu Akbar. Kalau ditanya mana anggota badan yang termulia di tubuh ini? Apa? Hati. Ya. Naam, jiwa kita, hati kita. Yang kalau baik, maka seluruh anggota badan dan seluruh ucapan, seluruh gerakan, seluruh keyakinan akan baik. Sebaliknya. Ketika buruk, maka seluruhnya akan buruk. Oleh karena itu subhanallah, yang Allah tilai dari seorang hamba adalah hatinya. Dan nanti dari kiamat yang menyelamatkan kita adalah ketika hati kita suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali yang mereka yang datang kepada dengan hati yang bersih. Maka ya, perkara yang paling bersih dalam hati seseorang hamba dan dikatakan dia bersih, suci, bercahaya, yaitu ketika hatinya betul-betul kuat imannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ma'asyiral muslimin sifat bahwasanya hati seorang hamba memiliki kekuatan iman, kesucian iman, kebaikan iman, kekuatan tauhid, yaitu bab yang ke-10, hati yang hanya tunduk kepada Allah. Hati yang hanya tunduk kepada Allah. Allahu Akbar. Akhi, gelar antum apa? Gelar saya apa? Gelar Nabi apa? Gelar malaikat apa? Seyogianya. Gelar saya, gelar Anda, gelar para nabi, gelar seluruh malaikat, hendaknya bergelar dengan gelar yang satu. Apa itu? Abdullah. Abdullah. Dan gelar itu telah diraih oleh seluruh malaikat. Seluruh malaikat gelarnya itu Abdullah. Allah katakan, ya, Allah SWT katakan, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa. Orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat itu, yang malaikat itu kata Allah hamba-hamba Allah, mereka mengatakan malaikat itu putri-putri Allah. Kata Allah, ibadur rahman. Malaikat itu hamba Allah. Bal ibadun mukramun, kata Allah. Bal ibadun mukramun. Malaikat itu hamba-hamba yang mulia. Abdun, jamaknya ibad. Itu malaikat. Makhluk gaib termulia, yaitu malaikat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, para nabi. Para nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seluruh nabi dan rasul gelarnya satu, sama. Yaitu mereka digelari oleh Allah abdun. Selain mereka juga rasul. Abdun. Allahu Akbar. Ya. Wadkur abdana Daud. Wadkur abdana Ayyub. Lihat dalam surat Sad berulang-ulang. Wadkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Bahkan Nabi tertinggi di alam semesta ini, Muhammad alaihi salatu wassalam, juga gelarnya abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Memperjalankan hambanya. Subhanallah. Dalam surat Al-Isra. Ya. Makanya kata Nabi SAW, la tutruni, jangan kalian lebay kepadaku. Jangan kalian gulu dan berlebihan kepadaku. Kama atrati Nasara ibnu Maryam. Sebagaimana Ibnu Maryam telah berlebihan kepada Nasrani kepada Ibnu Maryam. Innama ana abdun. Aku ini hamba. Aku ini hamba. Innama ana abdun. Faqulu, maka cukuplah kalian ucapkan tentang aku, Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba dan Rasul Allah. Allahu Akbar. Maka ma'asyiral muslimin, makanya kata Ibnu Qayyim, Allahu
Wallahu ta'ala ja'ala al-ubudiyah, ya. Allah ta'ala ja'ala al-ubudiyah ya sifatu akmalul khalqi wa aqrabahum ilaihi. Allah menjadikan ubudiyah, penghambaan, sifat manusia, makhluk termulia dan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Ya, yaitu abdun, hamba. Dan Allah pun memuji akhi siapapun setelah Nabi yang memiliki gelar hamba. Ya, yang memiliki gelar hamba, subhanallah. Allah katakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nanti di akhir ayat ulaika yujzaunal ghurfata wa yalqauna fiha tahiyatan wa salam. Ya. Subhanallah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah, dan bagi mereka adalah ada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, awas ya. Bahwa kita ini diciptakan untuk menjadi hamba, dan itu gelar tertinggi. Yang mengabdikan diri secara total. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia, kita semua, kecuali kita agar menghambakan diri kepada Allah. Menjadi hamba. Hamba hanya menghambakan diri kepada Allah secara totality. Secara universal, tidak parsial. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya gelar tertinggi di alam semesta ini yaitu Abdullah. Abdullah, dan itu nama yang termulia dan terbaik di sisi Allah. Na'am ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya, akhi, barangkali kita di dunia ini ada yang dikenal dengan istilah apa? Hamba sahaya saja. Na'am. Walaupun sekarang sudah mungkin, ya walaupun masih ada di sebagian negeri, tapi secara umum sudah ya tidak ada. Bahkan Islam pun menyemangati kita untuk memerdekakan hamba sahaya. Karena memang hukum asalnya penghambaan kepada manusia buruk. Dan orang yang menjadi hamba sahaya hina. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana keadaan hamba tersebut kalau dia jadi hamba sahaya, budak bahasa kitanya. Bagaimana akhi? Allah, begitu hinaannya, begitu tunduknya. Apapun yang diperintah oleh tuannya dia lakukan, apa yang dilarang oleh tuannya dia tinggalkan. Walillahil matsalul a'la, maka Allah perumpamaannya lebih besar dari itu. Ya. Maka perangai seorang hamba tidak dia katakan hamba kecuali ketika dia betul-betul telah tunduk secara totalitas, secara mutlak kepada siapa yang menghambakannya. Tentunya kita semuanya hamba Allah. Berarti subhanallah tidak dikatakan seorang hamba itu hamba dan sempurna penghambaannya kepada Allah kecuali ketika dia sudah betul-betul menjadi orang yang merendahkan diri, menghinakan diri, ya, dan tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah. Makanya perbuatannya disebut ibadah. Ibadah itu yaitu ta'abbud, yaitu tadallul. Al-ibadah itu al-khudu' wa tadallul. Ibadah itu secara etimologi adalah tunduk dan menghinakan diri. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah seyogianya yang harus senantiasa kita camkan pada diri kita. Pertama, kewajiban kita menjadi hamba Allah. Jangan menjadi hamba selain Allah. Kalau antum dihambakan kepada selain Allah, semakin antum menjadi hamba, semakin hina. Adapun ketika Anda menjadi hamba Allah, semakin antum menghinakan diri kepada Allah, semakin antum tinggi derajatnya. Ya, Allah akan meninggikan derajat hamba-hambanya kalau penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi abdi Allah dengan abdi yang mutlak. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Naam. Itulah gelar yang paling tinggi. Itu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Zat yang segala-galanya dalam kehidupan kita, dia yang mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia yang menciptakan kita. Lalu dia memberikan kita kehidupan, memberikan nikmat-nikmat.
Dia yang segala-gala kehidupan kita di tangan dia. Maka sudah seyogianya subhanallah kita hanya menghambakan diri kepada Allah. An ta'budallaha ilahan wahidah. Kau menyembah Allah satu ilah saja. Dan selain Allah tentunya apapun tidak berhak untuk disembah. Apapun dat selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ya diabdikan dan dihambakan diri kita kepada Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah itulah sekali lagi kewajiban kita menjadi hamba Allah, dan makna daripada hamba Allah, hamba itu maknanya adalah al-khudu' wa tadallul, tunduk dan menghinakan diri dan patuh kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman dan Rahim, ketika menciptakan kita dan kita diperintahkan untuk menjadi hambanya, dan kita diciptakan untuk beribadah, ta'abbud, tadallul, menghambakan diri kepada Allah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita perintah-perintah dan melarang kita larangan-larangan. Naam. Ya, yang konsekuensi dari penghambaan tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita perintah-perintah, ya yang disampaikan melalui para rasul, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perintah tuntunan Allah dalam perintah agama. Begitu juga Allah SWT melarang larangan-larangan, ya yang juga melalui yang sampai kepada kita melalui lisan Rasul alaihi wassalam, yang perintah serta larangan itu sendiri subhanallah bukan maslahatnya untuk Allah, tidak Allah berkepentingan dengan perintah dan larangan tersebut, namun maslahatnya untuk kita. Perintah-perintah itu Allah perintahkan kepada kita untuk kemaslahatan kita. Larangan-larangan itu Allah cegah untuk kita lakukan di dunia ini juga untuk kemaslahatan kita. Maka ma'asyiral muslimin Allah, maka kewajiban kita adalah tunduk dan patuh taat secara totalitas, secara mutlak. Ya. Naam, makanya subhanallah akhi, ada 33 ayat Allah perintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Allah katakan ati'ullah, ati'ullah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kurang lebih 33 ayat Allah kumpulkan, kita perintahkan taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul, dengan ketaatan yang mutlak, tidak ada yaitu sedikit pun penolakan, tidak ada sedikit pun keberatan, tidak ada sedikit pun ya merasa risih dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk ketundukan. Namun dari mana kekuatan tunduk itu muncul? Tentunya dari kekuatan iman kepada Allah. Ya, iman dengan rububiyah Allah. Kita yakin bahwasanya Allah lah segala-gala yang menciptakan, yang menghidupkan, memberikan rezeki, yang mematikan. Ya, yang segala-galanya Allah. Kekuatan iman atas rububiyah Allah. Yang kedua, kekuatan iman atas asma dan sifat Allah. Masya Allah. Kita yakin bahwasanya tidak ada al-ilah kecuali Allah, karena namanya Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Razzaq. Kecuali yang tidak ada menciptakan kecuali Al-Khaliq, yaitu Allah. Ya, tidak ada yang ya memberikan keselamatan kecuali Allah As-Salam. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Allah yang kita kenal dengan nama dan sifatnya. Sehingga ketika semakin kita mengenal dan nama dan sifatnya, dan semakin kita ya yaitu mengenal nama-nama dan sifat Allah, akan semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah. Sehingga tidak seyogianya kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Masya Allah, Allah ya kita tahu keagungannya dari sisi uluhiyah. Ya, di mana dialah satu-satunya zat la ilaha illallah
zat yang disembah. Ya, satu-satunya zat yang disembah, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan yang berdiri sendiri. Ya, maka kita tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan tunduk, kekuatan taat ini, akhi subhanahu wa ta'ala, akhi subhanallah, yaitu merupakan buah dari kekuatan iman. Kekuatan iman yang dia mengenal Allah, baik secara rububiyahnya, secara asma wa sifatnya, dan mengenal Allah secara keberhakannya. Dialah satu-satunya yang zat yang hak, ya, yang pantas untuk disembah. Yang lain Allah maka tidak berhak dan tidak pantas. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah lah satu-satunya zat yang hak disembah. Wa anna ma tad'una min dunihil batil, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah batil. Yang kalian tunduki, yang kalian taati, yang kalian takuti, yang kalian cintai penuh dengan pengagungan. Yang lain yang kalian bertawakal dan bersandar kepadanya selain Allah, maka itu sebuah kebatilan, perkara yang paling sia-sia di alam semesta ini. Itu kesyirikan. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya. Maka subhanallah, akhi, alhamdulillah. Semoga kita menjadi hamba Allah. Menjadi abdi Allah. Yang konsekuensi hamba dan abdi Allah tersebut adalah tunduk dan patuh secara total dan mutlak kepada Allah. Tidak menolak apapun, baik itu perintah dari Allah maupun larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pas agama kita pun disebut agama apa, akhi? Islam. Antum agamanya apa? Islam. Saya Islam. Wa nahnu muslimun. Wa ana minal muslimin. Ya. Di mana agama Islam, akhi, dinamakan agama Islam dari kalimat aslama yuslimu. Dari kalimat apa? Ya, aslama yuslimu. Yang artinya apa, akhi? Ustaz Supadi, apa kalimat aslama yuslimu? Aina, berserah diri, nyerah. Ya, berserah diri. Kepada siapa? Ya, tentunya berserah diri kepada Allah. Makanya namanya aslama yuslimu, Islam. Masdar, kata isim, kata masdar dari kalimat aslama yuslimu, yang artinya adalah berserah diri. Akhi, yuk kita bikin sebuah gambaran. Ada seseorang penjahat, akhi, lalu ketahuan oleh polisi. Dikejarlah oleh polisi tersebut dengan membawa snipernya, ya, naam, pukulannya, borgolnya. Baik. Lalu setelah itu penjahat tersebut tertangkap dan dia tidak lagi berdaya dan upaya, dilucuti senjatanya, lalu dia angkat tangan begini. Sementara dia pun tahu bahwasanya polisi tersebut bawa sniper, bawa pemukul, bawa borgol. Akhirnya dia nyerah. Penjahat tersebut nyerah. Akhi, ketika penjahat tersebut menyerah, kira-kira kata polisi duduk nggak? Duduk. Ya kan? Kata polisi merangkak. Kata polisi push up. Kata polisi masuk penjara. Kata polisi borgol. Dia nyerah sudah. Tidak ada lagi ada daya dan upaya. Ya, penjahat itu sudah nyerah. Maka tidak dikatakan menyerah, ya, kalau dia tidak tunduk. Kata polisi duduk. Enggak, aku duduk aja. Ini enggak nyerah namanya. Masih bangkang. Ya, makanya bukan menyerah, namanya rod, membangkang. Atau ketika diperintah oleh polisi dia mendebat, nah, itu bukan menyerah, namanya mujadil. Maka walillahi walihada din masalul a'la. Dalam agama ini ada perumpamaan yang lebih dari itu. Agama ini dikatakan antum muslim. Muslim itu siapa artinya? Ai man aslama, orang yang berserah diri, nyerah. Makanya agamanya Islam. Ya, makanya agamanya Islam. Qala aslamta? Qala aslamtu li rabbil alamin. Apakah kau nyerah? Ya, aku menyerah kepada Rabbul Alamin. Maka ikhwan tadi,
Sebagaimana perumpamaannya seorang penjahat yang menyerah, maka seluruh perintah, seluruh larangan dia akan katakan sami'na wa ata'na. Maka demikianlah seorang hamba, akhi. Ya, ketika dia menjadi seorang hamba Allah, apalagi agamanya Islam, tidak dikatakan Islam kecuali ketika dia betul-betul aslama yuslimu, yaitu ya yang berserah diri. Makanya lihat akhi, di halaman 137 saya bawakan surat Al-Baqarah ayat 112. Allah katakan bala man aslama wajhahu lillah. Ya. Bahkan kata Allah, man aslam, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada aslama, tunduk dan patuh dan menyerahkan total kepada Allah. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Ya, sementara dia pun senantiasa berbuat baik. Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensi Anda menjadi muslim, wa huwa muhsinun. Dia senantiasa berbuat baik. Dengan apa? Apa dikategorikan seseorang berbuat baik? Berserah diri dengan seluruh perintah Allah. Dengan ketaatan mutlak. Ya, berserah diri dengan seluruh larangan Allah. Dengan dia tinggalkan secara mutlak. Maka siapa yang kata Allah telah menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia pun melakukan ketaatan, beramal saleh, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi rasa itu sedih bagi mereka. Alhamdulillah. Maka masyaallah muslimin kamallah, oleh karenanya subhanallah, akhi, dalam buku ini hati yang mentauhidkan Allah, hati seorang mukmin, hati yang senantiasa nyambung dengan Allah, kecintaannya, ketakutannya, pengagungannya kepada Allah, membuat dia totality, menghambakan kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Naam, dengan melaksanakan secara seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah tanpa pikir panjang. Makanya lihat di dalam surat An-Nur ayat 51. Allah menyifati orang yang beriman. Ya, Allah menyifati sifat khusus orang beriman. Apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu. Anda mukmin, saya mukmin, kita mukmin, maka dengarkan ayat ini. Kata Allah, innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu. Idza du'a ila Allah wa rasulihi, apabila dia diajak ke jalan Allah dan Rasulnya. Ke jalan Allah yaitu jalan Al-Quran. Ke jalan Rasul, jalan sunnah. Hadis. Yang isinya kabar berita yang wajib kita imani. Yang isinya perintah yang wajib kita taati. Yang isinya larangan yang wajib kita tinggalkan. Itulah. Ya. Ajakan Allah dan Rasulnya. Innama kana qaulun idza du'a ila Allah wa rasulihi. Apabila dia diajak ke jalan Allah dan Rasulnya. Liyahkuma bainahum. Untuk mereka berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan perintah-perintah Allah, menegakkan larangan-larangan Allah, ayyakulu sami'na wa ata'na. Oh, itu syiar mereka. Syiar seorang mukmin yang hatinya bersih, yang tauhidnya lurus, yaitu senantiasa tunduk dan berserah diri kepada Allah, nyerah. Ya, menyerah. Ayakulu sami'na wa ata'na. Ya, dia serta-merta mengucapkan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan taat, aku dengar dan taat. Selama itu perintah Allah, selama itu larangan Allah, walaupun harus yaitu meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, atau meninggalkan apa yang dahulu dia ikuti dari petunjuk nenek moyangnya, atau dia harus menyelisihi keumuman, yaitu masyarakatnya. Atau bahkan menyelisihi orang-orang yang dicintainya, dari kedua orang tuanya, dari karib kerabatnya atau kekasihnya. Maka tidak ada lagi pilihan. Kalau itu semuanya kontradiksi dengan apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang, maka dia tanggalkan semua ketaatan, tanggalkan semua ketundukan, tanggalkan semua kecintaan, tanggalkan semua pengikutan, na'am, dan dia hanya kembali
kepada ketaatan dan pengikutan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, siapa yang syiarnya seperti itu, sami'na wa ata'na, maka kata Allah, wa ulaika humul muflihun, maka merekalah calon orang-orang yang bahagia. Allahu akbar. Akhi fillah, bukankah kita ingin bahagia? Bukankah kita ingin bahagia? Bahagia dunia dan akhirat. Dunia kebahagiaannya ada di sini nih. Tumakninah, tenang, lapang. Masya Allah. Ya, Allah berikan kekuatan, Allah berikan pertolongan. Allah akan membimbing kita. Maka Allah janjikan kebahagiaan dengan siapa? Dan kemenangan untuk siapa? Untuk yang sami'na wa ata'na. Untuk yang sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Ya, sebaliknya jangan kira akhi, orang-orang yang tidak mau dengar dan taat. Dia seberangi batasan-batasan Allah. Ada perintah dia lalaikan, ada larangan dia malah lakukan. Jangan kira hidupnya akan bahagia. Akan yang terjadi kacau beliau. Kacau balau, gundah gulana. Ya. Naam, dia akan hamwal gham. Yaitu hatinya akan ya, naam, cemas, takut dan dirundung rasa khawatir dan khawatir. Tidak ada senyuman dalam kehidupannya kecuali senyuman yang dusta dan semu. Naam, ketika dia jalani kehidupan yaitu dengan tidak taat sami'na wa ata'na kepada Allah. Dan subhanallah bahagia ya yang paling dahsyat dan paling utama adalah bahagia tatkala kita bertemu dengan Allah. Allahu akbar. Ya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, surga tempat mereka bagi orang-orang yang betul-betul mereka tunduk dan patuh menghambakan diri kepada Allah dan tunduk berserah diri dengan segala perintah ya dan larangan Allah. Dia makan sami'na wa ata'na. Oleh karena itu ikhwani fillah a'azzanikum a'azzanillahu wa iyyakum, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65 ya, lebih tegas lagi. Kalau tadi kata Nabi innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang yang beriman itu, Anda orang beriman, Anda mukmin, maka dalam ayat surat An-Nisa ayat 65 Allah batalkan keimanan seseorang. Bahkan Allah bersumpah dengan dirinya bahwa kata Allah, demi Allah mereka tidak beriman, tidak beranggap beriman, tidak dianggap beriman atau tidak dianggap sempurna iman kalian. Kalian tidak dianggap beriman. Lihat kata Allah, fala wa rabbika. Maka demi Allah, demi Tuhanmu kata Allah bersumpah dengan diri ini. Allah ini sumpah tertinggi ikhwan. Ini sumpah tertinggi di mana Allah bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Kata Allah, la yu'minun. Mereka tidak di hakikatnya tidak dikatakan beriman. Bisa keluar dari iman atau iman mereka sangat luntur, sangat rendah, sangat hina iman mereka. La yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman sampai hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka orang-orang yang ingin dianggap beriman tersebut menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai penentu hukum di antara mereka. Mereka berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Mereka berketetapan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Mereka menegakkan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Mereka berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Baik hukum secara individu. Nah, tentunya kita harus pahami bahwa hukum-hukum Allah ada hukum yang berkaitan dengan individu. Contoh, hukum Allah individu apa contohnya? Antum salat berjamaah itu hukum Allah. Ya, laki-laki salat berjamaah itu hukum Allah. Wanita berjilbab itu hukum Allah. Secara individu. Makan dan minum dengan tangan yang mana? Makan dengan minum dengan tangan yang kanan itu hukum Allah. Ya. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu hukum Allah. Taat kepada suami itu hukum Allah. Naam dan sebagainya. Dan hukum-hukum Allah SWT. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang haram maupun yang halal secara individu. Meninggalkan khamar. Meninggalkan zina. Meninggalkan riba. Itu hukum Allah.
Itu hukum secara individu. Ada hukum secara jamaah. Ya. Naam, yaitu tegaknya hukum Allah di satu negeri, di satu negara, di satu yaitu pemerintahan, di satu yayasan, di satu perkumpulan. Hukum-hukum Allah wajib ditegakkan. Apa hukmal jahiliyati wa yabgun wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Ya. Hukum selain Allah disebut hukum jahiliyah, dan tidak ada hukum yang paling baik kecuali hukum Allah bagi orang yang yakin dengan Allah. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, na'am, maka di sini kata Allah, fala wa rabbika, demi Allah, la yu'minun, mereka tidak dianggap beriman hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad hakim, penentu hukum, penentu syariat, ya, dan mengembalikan segala hukum kepada Rasul SAW, fima syajara bainahum, atas segala yang terjadi perselisihan di antara mereka, summa la yajidu fi anfusihim harajan, lalu tidak sedikit pun di hati mereka ada, ya, yaitu merasa keberatan. Ya, fima qadait, dengan segala ketetapan-ketetapan yang kau tetapkan, itu Rasulullah, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan betul-betul berserah diri. Subhanallah. Taslim, betul-betul berserah diri ketika ada perintah Rasul, sami'na wa ta'ala. Ketika ada larangan Rasul, sami'na wa ta'ala. Ketika ada hukum-hukum Rasul Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Maka ini kaidah umum, akhi, di dalam kita menjadi hamba, dan di dalam yaitu perangai kekuatan iman kita, yaitu tunduk, hati yang tunduk kepada Allah, hati yang patuh, hati yang yaitu betul-betul ya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya akhi, ya, perkara yang pertama yang harus kita tunduk kepada Allah, yang wajib kita tunduk dalam agama ini adalah perkara tauhid. Ya, perkara tauhid. Ini adalah kekuatan iman, ini adalah tingkatan iman tertinggi. Kita wajib tunduk perintah tertinggi Allah apa? Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Ya, perintah pertama yang tertinggi dari perintah Allah tauhid. Yaitu hanya kita menjadikan Allah ilahan wahidan la syarikalah. Satu-satunya ilah yang kita hak sembah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang hak disembah kecuali la ilaha illallah. Maka seluruh zat apapun selain Allah, makhluk yang diciptakan, yang diatur dan yang dimiliki, yang tidak memiliki sedikit pun sifat ketuhanan, ya, sehingga bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, lalu kita sembah, kita tunduk, ya, naam kepadanya, la. Ya, maka inilah ketundukan yang paling pertama. Kita tunduk kepada Allah ketika kita diberikan tauhid, dan tunduk kepada Allah, ya, ketika kita dilarang dengan larangan yang paling tinggi, itu syirik. Ya, tentunya kita tidak ragu bahwa seluruh agama selain Islam adalah agama kesyirik. Sekali lagi, seluruh agama selain Islam adalah agama kesyirikan. Alhamdulillah kita bukan beragama selain Islam. Tapi juga jangan pernah merasa aman. Ketika Anda menjadi Muslim, tidak sedikit Muslim yang Anda pernah mengalami fase itu. Fase dukun, dulu masih percaya dukun. Pernah nggak? Ya. Datang ke dukun tertentu, minta wangsit, ya. Minta pesugih. Ya. Naam, ya, minta ini dan itu, ya Allah, datang kepada mereka. Atau datang kepada orang yang suka meramal nasib. Melalui telapak tangan kita, melalui yaitu tanda hari kelahiran kita, melalui katanya bintang dan bulan kita. Naam. Muslim mereka melakukan sihir Muslim. Na'udzubillah. Termasuk sihir, ikhwan, ya, yaitu as-sarfu wal ataf. As-sarfu memisahkan orang yang sedang bercinta, atau sebaliknya membuat orang cinta, yaitu mabuk kepayang. Atau bahasa kita dengan pelet atau aji pangasih. Itu sihir. Ada. Nyembelih untuk selain Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, ya, subhanallah, percaya dengan gugusan-gugusan bintang. Bahkan sering saya sampaikan bahwa kesyirikan yang paling parah dan awal terjadi kesyirikan
yaitu dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai perantaraan kepada Allah. Datang ke kuburannya, bukan sekedar mengingat kematian atau mengucapkan salam kepada mayit, malah ada niatan-niatan tertentu. Ya, ada niatan ini, ada niatan itu, bahkan subhanallah, ya mereka nyambat-nyambat nama orang-orang mati, orang-orang yang sudah wafat. Ya Allah, dari kalangan nabi dan orang saleh, menjadikan mereka sebagai perantaraan kepada Allah ketika berdoa, syufa'auna indallah. Maka akhi subhanallah, barangkali antum dulu masih di atas fase itu. Lalu antum belajar sunnah, lalu antum belajar tauhid, belajar Islam di atas manhaj soleh, manhaj yang sahih, manhaj salafus saleh, manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah. Antum kenal tauhid, maka tinggalkan jimat antum. Sami'na wa ata'na. Tinggalkan aji pangasi antum. Tinggalkan perbuatan antum dulu datang ke dukun. Tinggalkan antum yang suka menyembelih untuk selain Allah. Tinggalkan yang suka bersumpah dengan selain nama Allah. Tinggalkan yang suka datang ke kuburan-kuburan tertentu untuk menggapai harapan-harapan tertentu. Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tunduk dan patuh kepada Allah dengan, ya tentunya subhanallah, melakukan ketaatan semua perintah-perintah Allah. Tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah-ibadah. Ya, dari ibadah-ibadah hanya saja diperintahkan kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka ma'asyar muslimin kamallah, ini juga semua perintah yang agung, bahwa kita diperintahkan tunduk dengan perintah Allah, ibadah-ibadah, hanya saja jangan sampai ibadah-ibadah tersebut, subhanallah, hanya sekedar mengikuti kebanyakan manusia, hanya mengikuti nenek moyang, ya, hanya sekedar mengikuti hawa nafsu atau akal kita ini kan baik, masa tidak boleh? Maka ma'asyiral muslimin, na'am, juga kita wajib tunduk kepada Rasul dan kepada syariatnya, kepada tuntunannya, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun bentuk ketundukan kepada Allah, walaupun antum semangat semalam suntuk ibadah, tapi kalau tidak mengikuti contoh tuntunan dan bimbingan Rasulullah, maka sia-sia adanya. Ya, man amila amalan laisa alaihi amrun fawarad, siapa yang melakukan amalan tidak ada perintah dari kami maka ditolak. Maka di sini subhanallah ada larangan Nabi terhebat juga setelah syirik, yaitu bid'ah dalam agama. Awas, hati-hati. Kalau antum sudah dikabarkan, akhi, itu amalan tidak ada sunnah, itu hari raya tidak ada sunnah, itu dzikir tidak ada sunnah, tidak ada tuntunan dari Nabi, cara ibadah tersebut, kumpul-kumpulan tersebut, tidak ada contoh tuntunan dan bimbingan dari Nabi, maka antum tinggalkan. Sami'na wa ata'na, walaupun mungkin antum sudah masuk dari dulu melakukannya, tapi ternyata ketika datang literatur, yaitu sunnah, bahwasanya ternyata apa yang kita lakukan tersebut ia menyeberang tuntunan Nabi SAW, maka kita tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Dan kita tunduk dengan akhi ketaatan kepada Allah dengan menjauhi maksiat. Seluruh ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Ya, meninggalkan larangan-larangan Allah SWT, ya Allah, ya, mengikuti hawa nafsu. Dan tidak kalah penting yang keempat, yaitu akhi, na'am, menegakkan hukum-hukum Allah. Menegakkan hukum Allah, menjadikan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah sebagai sandaran hukum kita. Undang-undang dasar berapa? 45 atau 75? Undang-undang dasar alam semesta, Al-Quran. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan. Ya, Al-Quran menjadi petunjuk. Sunnah Nabi SAW. Fa inna khairal huda huda Muhammad, kata Rasulullah. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW. Maka jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Dalam kehidupan beragama dan kehidupan sehari-hari kita. InsyaAllah. Ya, jadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hukum kita. Tadi saya katakan, baik secara individu, jangan sampai akhir ada perilaku yang keluar dari Quran dan Sunnah. Begitu juga keluarga, jangan sampai di tengah keluarga kita ada perkara-perkara yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Apalagi subhanallah yang sifatnya company, yang sifatnya yaitu secara umum lagi. Ya, secara umum lagi, yaitu kenegaraan, pemerintahan, kerajaan. Ya Allah, maka akhir subhanallah, oleh karena itu, antum jangan enak-enak ya, semangat ikut pilkada, ikut pemilihan lurah, ya, ikut menjadi kontes pemerintah, presiden atau bupati atau yang sebagainya.
mampu tidak menegakkan hukum Allah. Hukum yang tidak pernah salah. Hukum yang ma'sum terjamin. Yang dicetak dan dibuat oleh pemilik alam semesta yang menciptakan makhluknya. Yang dia lebih tahu tentunya untuk kemaslahatan makhluknya. Hukum Allah SWT. Mampu tidak menegakkan hukum Allah. Ataukah hukum-hukum jahiliyah. Hukum-hukum Gharbiyah, orang-orang barat. Hukum-hukum orang kafir. Yang kita adopsi ke tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillah, maka disini Allah, ikhwan. Orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, imma dia bisa kafir, dia bisa fasik, dia bisa itu zalim. Ya Allah, makanya hati-hati subhanallah ikhwan. Ya mudah sekali kita terkadang semangat untuk memimpin ini, memimpin itu. Apalagi di ranah negara, masuk jadi bupati, jadi presiden, jadi lurah misalkan, dari RT dan seterusnya. Begitu semangatnya, bahkan ambisi, sogok sini, sogok sana. Ingat di sini ada tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Subhanallah. Makanya dahulu para salaf mereka lari untuk menjadi pemimpin karena mereka takut tidak bisa menegakkan hukum Allah, tidak bisa adil. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, nah ini tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin itulah. Nah, inilah yang sioganya ikhwan. Ya, jadikan prinsip kita. Ya, sebagai seorang muslim, kalau Anda mengatakan muslim, maka muslim itu sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-islamu wal istislam. Islam itu isinya berserah diri secara totaliti kepada Allah. Istislam dengan apa? Pertama bitauhid. Dengan hanya mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu saja yang bersama. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-tha'ah. Dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, seluruh perintahnya, seluruh larangannya, sami'na wa ata'na. Tanpa kita menanya itu sunnah atau wajib, itu haram atau makruh. Akhi, itu larangan, tinggalkan. Wal bara'atu minasyirki wal ahli, dan antum ketika dikatakan berserah diri kepada Allah, maka antum harus berlepas diri dari kesyirikan, yaitu menjadikan bagi Allah Tuhan-Tuhan atau sekutu-sekutu, menyekutukan Allah. Dan kita pun berlepas diri dari pelaku-pelakunya, mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah atau tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya itu jadikanlah sebuah prinsip bagi kita. Bila kita ingin bahagia, ya Allah ikhwan, ya luar biasa fenomena yang ada terjadi terbalik. Nabi perintahkan antum larang datang ke dukun, pada datang ke dukun. Benar. Nabi larang antum datang ke paranormal, antum malah jadi paranormal. Ya. Nabi perintahkan antum, larang antum bangun kuburan, bangun, masya Allah, kuburan dicat, di keramik, bahkan dibangun, dihiasi, dikolambui. Nabi melarang antum untuk memayah-mayah datang ke kuburan tertentu. Ya. Bahkan antum datang ke sana, bahkan menyambat-nyambat namanya di sana. Ya, Nabi larang antum pakai jimat, akhi. Ini malah jualan jimat. Nabi haramkan antum pakai wafak. Ini jualan wafak. Ini buat dagang, ini buat itu. Naudzubillah. Dari kesyirikan. Nabi larang antum nyembelih untuk selain Allah. Malah nyembelih buat Nyi Roro Kidul. Atau laut tertentu. Atau bangunan tertentu. Dan seterusnya. Ya, Nabi larang antum. Subhanallah, akhi. Nabi melarang kita. Ya. Untuk melakukan bid'ah dalam agama. Ya Allah. Sepertinya akhi, kalau di database tidak ada ibadah yang disyariatkan Nabi kecuali sudah dicampuri bid'ah. Allah. Dari mulai sholat, puasa dan ini, bahkan muncul bid'ah baru. Contoh di bulan ini. Bulan Muharram ini. Wah, Masya Allah. Ya. Betapa banyak ibadah-ibadah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang tidak merujuk kepada literatur sunnah. Maka masya itu yang terjadi. La ilallah. Semuanya terbalik. Nabi larang antum minum khamar. Malah jualan khamar. Malah dilegalkan pabrik khamarnya. Nabi larang antum berzina. Na'udzubillah, dilokalisasi. Ya, Nabi larang antum membuka jilbab. Membuka aurat. Ya Allah. Bagaimana lihat wanita-wanita. Begitulah kondisi orang-orang Yahudi dahulu. Mereka mengatakan sami'na wa asayna. Ya. Sami'na wa asayna. Itu perangai orang Yahudi. Kami dengar sih, kami tahu sih. Ya.
itu syirik, itu haram, itu bid'ah, itu maksiat. Kami tahu itu wajib, tapi asaina, kami bermaksiat. Ya Allah. Maka antum bukan seorang muslim yang hakiki. Karena muslim itu berserah diri, tapi kalau membantah namanya bukan muslim, yaitu apa? Mu'arid. Atau membantah atau mendebat dengan akalnya. Atau banyak orang ikhwan mendebat agama ini, dalil ini dengan akalnya. Maka antum bukan muslim, namanya mujadil. Maka kita ini muslim. Kalau antum mau menamakan diri antum sebagai seorang muslim, maka jadilah orang-orang yang antum tunduk dan berserah diri dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Sami'na wa ata'na. Dan tentunya ini harus memanage hati kita. Hati yang tunduk betul-betul, ya hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Itu barangkali ma'asyiral muslimin yang kita bisa jelaskan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang pada pembahasan setelahnya, itu hati yang mengagungkan Allah, hati yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Naam, tafadhal Ustaz. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan poin yang ke-10, hati yang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik, untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, saudara saya sudah berkeluarga dan masih mempercayai ramalan bintang sesuai dengan bintang kelahirannya. Dan itu dijadikan sebagai motivasinya menjalani kehidupan. Apakah saudara saya sudah melakukan kesyirikan? Dan bagaimana cara menasehatinya supaya dia berhenti dan tidak mempercayai ramalan-ramalan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Pertanyaan yang bagus, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita semuanya. Naam, akhi fillakumullah. Ya. Naam. Yang ditanyakan seputar ilmu nujum. Ilmu nujum itu ada dua. Ilmu tentang bintang. Para ulama mengatakan ada ilmu tasyir, ada ilmu ta'thir. Adapun ilmu tasyir boleh, yaitu ilmu mengenal peredaran bulan atau peredaran bintang. Untuk apa? Untuk mengenal waktu. Kita waktu duhur, waktu asar, oh ini tanggal sekian, ini bulan sekian. Atau mengenal arah, oh arahnya di sana, karena bintangnya sebelah sana, barat, timur, tenggara, utara. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Ya, bintang-bintang tersebut menjadi tanda yang dengannya mereka mengetahui arah. Ya, terkadang subhanallah yaitu mengetahui yaitu musim dan sebagainya. Ya, dengan yaitu kebiasaan mereka mengetahui atau munculnya bintang tertentu. Maka ma'asyiral muslimin, ini ilmu tasyir, mengetahui waktu, ya, naam, waktu sholat, ya, dan sebagainya. Itu namanya ilmu tasyir. Ilmu perjalanan bintang. Adapun ilmu ta'thir, ilmu tentang pengaruh bintang kepada nasib seseorang. Maka ini adalah ilmu yang diharamkan dalam agama kita. Dan ini bagian dari kesyirikan. Ya, bagian dari kesyirikan yang dikenal dengan ilmu nujum. Pelakunya disebut ahli nujum. Dan mereka termasuk dari yaitu perdukunan. Di antara modus operandi dukun adalah menggantungkan nasib seseorang atau menggantungkan nasib seseorang yang akan datang dari keberuntungan dan kesialan dikaitkan dengan bintangnya. Ya, sehingga bintang itu berpengaruh kepada yaitu nasib seseorang tersebut. Maka dikenal naudzubillah dalam ramalan bintang ada bintang Leo, bintang Virgo, bintang apa lagi? Aquarius, bintang Gelo, bisa macam-macam. Ya. Sehingga subhanallah dengan itu naudzubillah dia merasa nasibnya beruntung atau sial. Maka ini termasuk bagian daripada tatayyur. Selain ilmu nujum, ada bagian dari ilmu perdukunan, juga ada tatayyur. Itu menganggap keberuntungan dan kesialan karena benda atau benda tertentu. Dalam hal ini bintang. Yang kata Nabi atiyaratu syirkun, atiyaratu syirk. Ya, itu kesyirikan dan kesyirikan. Maka naudzubillah, ya.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi SAW ketika di Hudaybiyah beliau sholat subuh bersama para sahabat. Setelah sholat subuh beliau mengatakan begini, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi-pagi ini ada yang masuk di antara hambaku yang ada masuk waktu pagi dalam keadaan beriman, dan ada dalam keadaan kufur. Maka man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, siapa yang mengatakan kami hujan di malam ini karena keutamaan dan rahmat Allah, maka dia mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Dia beriman kepadaku dan dia kufur dengan gugusan bintang. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan mutirna bi nau'i kada wa kada. Ya, siapa yang mengatakan bahwasanya kami akan mendapatkan hujan karena yaitu gugusan bintang ini dan itu. Kalau tidak ada bintang ini tidak akan hujan. Bintang itulah, dengan sebab bintang munculnya bintang inilah kita hujan. Maka dia telah kufur kepadaku dan iman dengan gugusan bintang. Maka ini bagian dari kekufuran dan kesyirikan. Na'am, na'udzubillah. Ya, tiarah dan juga menyandarkan nasib kepada bintang tersebut kekufuran, kesyirikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tentunya ya kita pertama doakan saudara kita ya agar dia kembali kepada jalan tauhid yang benar. Yang kedua, subhanallah, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Antum baca dulu literatur tentang ini, ya, penjelasan para ulama ahli tauhid atau pembahasan tauhid tentang bagaimana haramnya syiriknya menyandarkan nasib kepada gugusan bintang tertentu. Tiga dalilnya kita sampaikan atau kita berikan buku tentang itu. Naam, ya, atau kita ajak kajian dan sebagainya. Naam, sehingga betul-betul dia paham bahwasanya apa yang dia yakini ya dari kepercayaannya kepada gugusan-gugusan bintang itu sebuah kesyirikan yang telah mengadukan nasibnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwatul Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Ya, silakan Ummu Zahra. Begini Ustaz, lebih kurang 3 bulan yang lalu ada satu buah keluarga pindah ke tempat di samping rumah kami, dan kita bukannya melihat kehidupan orang Ustaz, tapi dari kenyataannya kelihatannya orang itu tidak, siang hari dia tidak bekerja, akan tetapi pada malam hari kelihatan banyak mobil-mobil mewah dan tamu-tamu di rumah itu. Setelah kita perhatikan, ternyata malam hari kelihatannya dia mengadakan perdukunan. Nah, sebagai tetangga dekat, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang seperti ini, Ustaz, setelah nyata pekerjaannya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Allahu Akbar. Fenomena seperti ini ada di kampung ibu, ada di kampung-kampung yang lain. Bahkan subhanallah, terkadang membuat kamuflase, tertipu orang-orang dengan menamakan dirinya orang pinter lah. Maaf ya, terkadang menamakan dengan kiai hikmah lah, ya, alternatif lah, naam, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Bahkan terkadang talbisu iblis, ya, orang-orang percaya datang kepadanya, dia bisa membawa keberuntungan, memberi jalan yaitu keluar dari kemelut hidupnya, dari urusan rezekinya yang sedang macet, usahanya yang sedang susah, jodohnya yang sedang susah, ya, kerukunan rumah tangganya yang sedang retak, dan seterusnya. Yang lebih terkadang samar lagi, mereka diberikan amalan-amalan yang subhanallah, ya, terkadang diambil dari potongan-potongan ayat, potongan-potongan hadis, potongan-potongan zikir atau kalimat-kalimat bahasa Arab yang terkadang naudzubillah membuat orang samar. Allahu musta'an. Ya. Ada di kampung ibu, juga ada di kampung yang lain. Banyak seperti itu. Maka subhanallah, ya, barangkali kondisinya di situ orang baru, ya. Maka kalau kita mampu menasihatinya, alhamdulillah.
Ya, kalau kita mampu menasihatinya, alhamdulillah. Kita sampaikan nasihat. Ya, bahwa apa yang dia lakukan, ya sesuatu yang diharamkan dalam agama. Memberikan yaitu solusi-solusi kepada orang dari kemelut-kemelut hidupnya dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan raja tertentu, memberikan jimat tertentu, memberikan wafak tertentu, memberikan bacaan-bacaan tertentu, memberikan air tertentu, memerintahkan ini dan itu, puasa ini, puasa itu, melakukan sesuatu-sesuatu yang terkadang di luar batasan syariat. Bahwasanya itu perbudukunan. Allahul musta'an. Ya, namun terkadang tidak mudah untuk kita sampaikan nasihat dengan cara langsung. Ya, maka kita barangkali juga mengingatkan kaum muslimin yang bisa kita ingatkan bahwasanya ya apa yang dilakukannya adalah bukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu barangkali kita mengenal di situ ada ulama yang akidahnya lurus. Ya, yang akidahnya lurus. Ya. Yang bisa menasihatinya, maka kita minta tolong kepada ulama tersebut, ustadz tersebut, kiai tersebut, bagaimana meluruskan ya orang yang pendatang ini yang dia tiba-tiba datang jadi dukun di tengah masyarakat kita. Ya. Maka kita minta tolong kepada ustadz tertentu di sana, kiai tertentu yang memang misalkan Masya Allah akidahnya lurus, yang mengetahui antara hak dan batil, kesyirikan dan ketauhidan. Naam. Dan juga bisa kita minta kepada orang yang memiliki tampuk kepemimpinan di sana. Ya, kepada lurah, kepada RT, kepada RW, kepada polisi misalkan untuk mengecek and dicek ada apa. Si fulan Masya Allah ya, ramai datang ke sana malam-malam. Ya, sementara di siang hari dia tidak punya pekerjaan apa-apa. Yang modusnya tentunya kita katakan itu sebuah ya modus perdukunan dan sebagainya. Maka kita sampaikan. Karena itu akan merugikan manusia. Wallahi kan sihir, dukun, paranormal yang tidak pernah normal ya. Ya, ini sepupu dan adik kakak nih Pak. Ikhwan, sihir, dukun dan paranormal, arraf. Semuanya adalah dukun sebetulnya. Yang ya merugikan dirinya dengan dia keluar dari keislaman dan merugikan orang lain. Orang lain dibuat penuh dengan harapan. Ya, orang lain dibuai dengan harapan. Dengan sesuatu ya Allah ikhwan, antum ini dibodoh-bodohin dukun. Dukun tuh misalkan ngasih kita raja supaya kaya. Manusia itu bakhil Kalau memang raja itu benar bikin kaya, niscaya dia akan perkaya dirinya sendiri dulu. Ya. Lalu dukun mengetahui sesuatu yang gaib. Ya Allah, atau andai kata tahu yang gaib, dia tidak akan kemana-mana kalau dia tahu besok mau tabrakan. Bohong, dusta. Para dukun, para normal atau orang-orang yang na'udzubillah terkadang memberikan harapan buayan-buayan. Ya Allah, wallahi ikhwan, mereka para pendusta, kadzab. Dan masalahnya juga mereka menyimpangkan keyakinan manusia kepada selain Allah. Ya, sehingga menyandarkan ya nasib-nasibnya kepada dukun-dukun tersebut. Terkadang digantungkan dengan benda-benda tertentu dan sebagainya. Maka itu barangkali ikhwan, dan tentu saja kita doakan kaum muslimin dan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah praktek-praktek yang memang subhanallah kita dapatkan kadang-kadang di tengah masyarakat kita, bahkan terkadang ya dicampur baur dengan yaitu seakan-akan sesuatu yang datang dari agama. Na'udzubillah, padahal mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zahro yang berada di Riau. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana menanggapi sebagian orang di kampung menganggap bulan Suro atau Muharram ini bulan yang sial dan banyak bala yang akan datang dan dilarang untuk melakukan akad nikah dan sebagainya. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Pertanyaan yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Naam, Allahu akbar. Ini juga termasuk fenomena yang menyedihkan. Ya, na'udzubillah. Ya. Terkait dengan keyakinan sebagian kaum muslimin dengan sebagian bulan-bulan Allah yang dianggap bulan tersebut bulan yang membawa sial.
Ya, khususnya yang Anda sebutkan tadi. Bahkan ada bulan yang lain juga, yaitu Muharram dan Safar. Yang lebih banyak lagi parah di bulan Safar nanti. Ada istilah orang Sunda juga sasapareun jenanya. Ya. Naam. Innalillahi ini musibah. Ini musibah besar dalam agama kita. Yang terjadi di tengah keyakinan sebagian kaum muslimin. Menganggap atau ada anggapan sial atas bulan tertentu, waktu tertentu. Ya. Subhanallah, Allah pernah mengatakan dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam. Sungguh anak Adam itu menyakiti aku. Kata Allah, yu'dini ibnu Adam. Sungguh ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku. Yasubud da'r. Mereka suka mencela waktu. Wa ana da'r. Uqallibul laila wan nahar. Padahal akulah zat yang membolak-balik dan mengatur waktu. Jadi mencela waktu, hakikatnya mencela Allah. Ada waktu sial, berarti ada waktu sial yang diciptakan oleh Allah, mencela Allah. Sampai kata Nabi apa tadi dalam hadis qudsinya, dia menyakitiku dengan mencela waktu. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya ini adalah anggapan jahiliyah. Ya. Anggapan jahiliyah yang menganggap bulan tertentu, baik Muharram ataupun Safar, menjadi bulan sial. Ya malahum min sultan. Tidak ada dalil. Tidak ada keterangan. Bahkan yang ada bantahan Nabi SAW. Bantahan secara khusus kata Nabi, la Safar. Tidak ada bulan Safar yang membawa sial. Begitu juga Muharram. Ya. Dan bahasaan secara umum kata Nabi SAW, ini bagian daripada tiarah. Tadi bahasanya. Ya. Bagian daripada tiarah. Menganggap sial waktu tertentu. Waktu ini membawa kesialan. Waktu itu membawa keberuntungan. Ini adalah namanya tiarah. Menggantungkan nasib dengan waktu tertentu atau karena waktu tertentu. Sial atau keberuntungan. Maka ini dalam hukum Islam namanya tiarah. Ya, dan tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, kata Nabi. Bahwasanya tiarah itu anggapan sial. Karena waktu tertentu, benda tertentu, orang tertentu, dan sebagainya. Ya, ini adalah syirkun, sebuah kesyirikan-kesyirikan. Maka tentunya harus kita fahamkan tidak ada waktu yang sial. Yang sial itu kita sendiri. Yang menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, itulah sial. Antum yang sial. Innama ta'irukum, ya, kesialan itu pada diri kalian, kata Allah. Maka ma'asyiral muslimin, tentunya naudzubillah, ya, jangan sekali-kali, ya, pertama kita percaya, yang kedua tentunya kita subhanallah sampaikan semampu kita kepada masyarakat dan kaum muslimin khususnya, bahwasanya kesial menganggap sial satu waktu, satu bulan dan seterusnya ini adalah bentuk kesyirikan dan tiarah yang diharamkan dalam agama kita. Nah, barangkali cukup akhi, ya, mohon maaf karena waktu. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, hafidhakallah Ustaz, pembawa acara dan ikhwah semuanya dan kaum muslimin. Di penghujung acara tentunya alhamdulillah pembahasan kita tentang hati yang tunduk kepada Allah, itulah ciri, ya, ciri otentik seorang muslim, apalagi dia mukmin. Namanya dia muslim berarti dia harus berserah diri, karena muslim berasal dari aslama yuslimu, itu istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Ya. Dengan dia menyerah kepada Allah. Tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah. Walaupun harus menyeberangi hawa nafsunya, menyeberangi akalnya, menyeberangi nenek moyangnya. Dan menyeberangi apa-apa yang dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun ketika kontradiksi dengan cintaan kepada Allah, maka dia tanggalkan semua, ya, keinginan-keinginan kecuali keinginan Allah dan Rasulnya. Yang kedua merupakan ciri khusus seorang mukmin. Tadi kata Allah, innama kana qaulal mu'minin, perkataan orang yang beriman itu ketika diajak kepada Allah dan Rasul, yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, yaitu dia sami'na wa ata'na, dengar dan taat, tidak pernah membantah, menolak. Ya, tentunya ma'asyiral muslimin Allah, ini ada sifat dan sikap yang harus senantiasa menjadi prinsip hidup kita, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa
yang memiliki ketundukan dan kepetahuan yang sempurna kepada Allah SWT. Sehingga kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka lah itu calon manusia yang yaitu bahagia dan dijamin kemenangannya di dunia dan akhirat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.